Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Cikro Salih. Saya Hairunisa Dikenal. Saya Putri Dwi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal kami yang berjudul aplikasi simpan thermal, morfologi, simpan listrik, dan sensor situ pada komposit poliamida dari karbon hitam. Silakan melakukan pilihan. Selamat menikmati. Untuk daftar isi yang akan kami bawakan atau jelaskan pada video ini itu, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada bahan dan metode, yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu poliamida. Poliamida adalah polimer termoplastik rekayasa yang terkenal karena sering digunakan dalam komposit polimer bersama pengisi atau filler, serta aditif pada sifat dan dimensi yang berbeda, 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Juga dapat digunakan sebagai alternatif logam dalam berbagai aplikasi. Dalam penelitian ini, karbon hitam atau black carbon itu digunakan sebagai pengisi nanokonduktif yang digunakan untuk memperkuat polimer poliamida pada rentang pemuatan 9-27% dari berat karbon hitamnya. Untuk alasan sendiri mengapa memilih karbon hitam itu terkait dengan sifat si karbon hitamnya sebagai pengisi karbon nanostruktur yang karakteristik aglomerasinya mempengaruhi sifat listrik komposit polimer, kristalinitas, komposisi fasa, perilaku thermal morfologi, struktur mikro, serta konduktivitas listrik yang mana kesemua sifatnya tadi yaitu ditimbulkan oleh dispersi pengisi nano dalam polimer. Nah, untuk pengujian sifatnya itu nantinya kita akan menggunakan analisis termal berupa termografimetri dan kalorimetri pemindaian diferensial. Lalu untuk analisis mikroskopi itu digunakan pemindaian elektron dan juga mikroskop gaya atom. Nah, masuk ke bahan dan metode. Untuk bahan yang digunakan itu ada 2. Yang pertama, poliamida 66 atau poliamida yang tersusun dari 66 atom karbon. Yang kedua itu ada karbon hitam atau black carbon. Dengan spesifikasinya itu, yang pertama luas permukaannya itu harus 65 meter kuadrat per gram. Yang kedua itu angka penyerapan minyak atau ON-nya itu 190 ml per 100 gram. Yang ketiga itu partikel primer dengan ukuran 40/60 nanometer yang disusun dalam rantai partikel bercabang 3 dimensi yang memiliki ukuran hingga beberapa ratus. Metode yang kita gunakan pada jurnal ini itu yang pertama ada analisis termografimetri atau TGA yang dilakukan dengan Q500TA instrumen dengan meningkatkan suhu dari RT ini adalah room temperature atau suhu ruangan, ke 700 derajat Celcius di bawah aliran gas nitrogen atau N2, kemudian dinaikkan suhunya ke 800 derajat Celcius dengan laju pemanasannya 10 derajat Celcius per menit pada metode ini. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan kandungan polimer dan karbon setelah penggabungan matriks dan fillernya. Nah, untuk metode yang kedua itu adalah pengukuran differential scanning calorimetry atau DSC yang dilakukan dengan Q200TA instrumen di bawah aliran gas N2 atau nitrogen, di mana kita pada metode ini itu menyiapkan siklus panas dingin panas dari suhu 30 derajat hingga 300 derajat Celcius dengan laju pemanasannya itu sebanyak 10 derajat Celcius per menit untuk menghapus terlebih dahulu riwayat termal fase polimer sebelumnya dan kemudian mengkarakterisasi sifat materialnya. Lalu metode yang ketiga itu ada pemindaian mikroskop elektron bebas ion terfokus atau yang dalam bahasa Inggris itu disingkat FIB-SEM. Instrumen teskan S9000G. Pada metode ini, morfologi sampel yang meleleh itu akan dianalisis menggunakan SEM. Namun, sebelum dianalisis menggunakan SEM, kita akan menganalisis terlebih dahulu spesimennya di kriofraktur dalam nitrogen cair. Lalu metode yang keempat itu ada mikroskopi gaya atom, yang dalam bahasa Inggris itu Atomic Force Microscopy atau AFM. Digunakan untuk mengkorelasi topografi permukaan dengan sifat listrik dalam mode konduktif. Yang ketiga itu ada pemindaian mikroskop elektron bebas ion terfokus atau yang dalam bahasa Inggris itu disingkat FIB-SEM. Instrumen teskan S9000G.
Pada metode ini, morfologi sampel yang meleleh itu akan dianalisis menggunakan SEM. Namun, sebelum dianalisis menggunakan SEM, kita akan menganalisis terlebih dahulu spesimennya di kriofraktur dalam nitrogen cair. Lalu metode yang keempat itu ada mikroskopi gaya atom, yang dalam bahasa Inggris itu atomic force microscopy atau AFM. Digunakan untuk mengkorelasi topografi permukaan dengan sifat listrik dalam mode konduktif. Yang kelima itu ada teknik probe 2 titik konvensional, di mana pada teknik ini dihubungkan dengan multimeter digital atau Catley 2420 meter kuadrat yang nantinya pada setiap plat itu akan dicetak dan dipotong untuk mendapatkan spesimen yang lebih kecil dengan dimensinya itu sekitar 20 kali 14 kali 2 mm, di mana pada tahap finishingnya nanti setiap permukaan spesimennya itu akan dipoles untuk menghilangkan permukaan terluarnya jadi lebih halus. Nah, teknik ini digunakan untuk memperoleh sifat listrik dari spesimen tersebut. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Untuk analisis termografimetri atau TGA dan kalorimetri pemindaian diferensial atau DSC, kita melakukan pengukuran TGA dan DSC itu fungsinya untuk menentukan persentase polimer dan pengisi, suhu lelehnya, dan entalpi fusi atau data terukurnya dari sampel campuran lelehnya. Nah, karena antara TGA dan DSC itu memiliki kemiripan pada sebagian besar termografnya, kurva dari keduanya ini dijadikan satu pada gambar satu, namun kita masih tetap bisa melihat perbandingannya pada kedua grafik ini. Selanjutnya kita akan melihat pada gambar 1. Nah, ini adalah gambar 1. Untuk bagian yang A ini menunjukkan grafik TGA dan yang bagian B ini menunjukkan grafik DSC. Gambar 1 ini menunjukkan grafik TGA dan DSC dari sampel poliamida karbon hitam 17 atau poliamida yang diisi dengan 17% karbon hitam. Nah, lebih lanjutnya lagi, grafik ini menunjukkan persentase kehilangan berat bersama dengan turunannya berdasarkan persentase berat dan aliran panas sebagai fungsi dari suhu masing-masing. Jadi pada suhu-suhu tertentu kita bisa melihat penurunan ataupun penaikan persentase berat dari poliamida yang diisi dengan 17% karbon hitam. Lalu kita juga dapat mengamati bahwa pada suhu yang lebih rendah, intervalnya itu sekitar 320 sampai 520 derajat Celcius, degradasi matriks polimer itu terjadi. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, intervalnya itu sekitar 700 sampai 800 derajat Celcius, terjadi pembakaran karbon fillernya. Lalu di bawah aliran inertnya itu poliamida 66 itu murni terdegradasi sebanyak 97% dari berat totalnya. Lalu dari penurunan berat kurva TGA dan persentase polimer di dalam setiap komposit dalam kisaran suhu yang sama 320 derajat sampai 520 derajat itu dapat dievaluasi dan dibandingkan pada tabel 1, di mana pada tabel 1 ini kita bisa melihat perbedaan dari masing-masing persentase karbon hitam pada sampel. Nah, ini kita bisa melihat ada tabel 1 di mana masing-masing poliamida yang diisi oleh filler, persentase dari beragam filler yang mengisinya itu perbandingan nilai dari titik peleburan, derajat kristalinitas serta delta H-nya itu juga berbeda-beda. Mulai dari yang pertama, sampel yang pertama itu ada poliamida teknil atau poliamida yang murni, di mana kandungan fillernya itu tidak ada. Lalu nilai titik peleburannya itu sebesar 263,3 derajat Celcius dengan entalpi dari fusi atau delta H terukurnya itu 67 Joule per gram dengan derajat kristalinitasnya itu nilainya sebesar 30% kuadrat. Lalu untuk sampel yang kedua itu ada poliamida CB atau poliamida karbon hitam 9, di mana kandungan fillernya itu 9% berat per karbon hitam, nilai titik peleburannya itu 262,1 derajat Celcius, lalu delta H terukurnya itu 66,6 Joule per gram, dan nilai derajat kristalinitasnya itu 29% kuadrat.
Lalu sampel yang ketiga itu ada poliamida karbon hitam 17, di mana kandungan fillernya itu 17% berat per karbon hitam dengan nilai titik peleburannya itu 261,4 derajat Celcius dan nilai entalpi dari fusi terukurnya itu atau delta H terukurnya itu 60,8 Joule per gram. Lalu derajat kristalinitasnya itu sebesar 27% kuadrat. Lalu pada sampel keempat ini, poliamida karbon hitam 21, kandungan fillernya itu 21% berat per karbon hitam dengan nilai titik peleburannya itu 261,7 derajat Celcius, delta H terukurnya itu 57,4 Joule per gram, dan nilai derajat kristalinitasnya itu sebesar 25% kuadrat. Lalu pada sampel yang terakhir itu ada poliamida karbon hitam 27, di mana kandungan fillernya itu 27% berat per karbon hitam dengan nilai titik peleburannya itu 263 derajat Celcius, nilai delta H terukurnya itu 47,6 Joule per gram, dan nilai derajat kristalinitasnya itu sebesar 21% kuadrat. CB sendiri di sini itu artinya karbon hitam. Baik, selanjutnya yaitu analisis menggunakan scanning elektron mikroskop. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan jurnalnya, marilah kita lihat cuplikan penjelasan sejenak tentang scanning elektron mikroskop. Scanning elektron mikroskopi atau dikenal dengan SEM adalah alat yang digunakan untuk mengkaji struktur morfologi, permukaan, dan cross-section suatu bahan dengan perbesaran hingga 1 juta kali. Alat ini untuk memperbesar detail suatu permukaan sampel dalam resolusi tinggi. Scanning elektron mikroskopi atau SEM sering digunakan di berbagai bidang seperti bidang ilmu material, nanoteknologi, elektronika, biologi, geologi, forensik, farmasi, dan industri. Cara kerja SEM sendiri yaitu pemencaran elektron, interaksi elektron sampel, deteksi sinyal, dan penciptaan gambar. SEM menggunakan sinar elektron yang ditembakkan dari sumber elektron atau elektron gun menuju permukaan sampel. Ketika sinar elektron mengenai sampel, terjadi interaksi antara elektron dengan atom-atom di permukaan sampel, menghasilkan sinyal berupa elektron sekunder dan sinar X. Sinyal yang dihasilkan ditangkap oleh detektor seperti detektor elektron sekunder atau backscatter elektron yang merekam informasi terkait morfologi, komposisi, dan topografi sampel. Informasi dari detektor diproses dan digunakan untuk membentuk gambar resolusi tinggi dari permukaan sampel. Itulah penjelasan singkat dari SEM atau Scanning Electron Microscopy. Baik, kita akan membahas tentang analisis menggunakan scanning elektron mikroskop. Pada gambar SEM ini, kita bisa melihat struktur mikro dari komposit PA66 atau poliamida dengan berbagai kandungan karbon black, yaitu mulai dari 14 hingga 27% berat. Pada kandungan karbon black yang rendah, yaitu 14%, agregat karbon hitam tampak lebih terisolasi. Namun, ketika kandungan karbon black meningkat hingga 21%, kita bisa melihat terbentuknya aglomerat yang lebih besar dan bercabang. Ini menandakan bahwa semakin tinggi kandungan karbon black, semakin besar pula jumlah dan penyebaran karbon black di dalam matriks polimer. Ini adalah poin penting yang menunjukkan bagaimana komposit ini berubah berdasarkan kandungan pengisinya. Selanjutnya, mari kita lihat hasil pengujian sifat listrik DC pada komposit ini. Pada grafik ini, kita bisa melihat adanya transisi dari isolator ke konduktor. Saat kandungan karbon black mencapai 16,5%, ini disebut ambang perkolasi, di mana material komposit mulai menunjukkan jalur konduktif yang memungkinkan listrik mengalir. Ketika kandungan karbon black berada di atas ambang perkolasi ini, konduktivitas listrik meningkatkan hingga 5 kali lipat. Namun, ketika karbon black dinaikkan lebih lanjut dari 21 hingga 27%, peningkatan konduktivitasnya tidak terlalu signifikan. Mengapa? Karena jalur perkolasi sudah terbentuk dan tambahan karbon black
hanya akan memperkuat jalur yang sudah ada, tetapi tidak menciptakan perubahan besar. Lalu kita akan melihat hasil dari analisis menggunakan Atomic Force Microscopy atau AFM. Gambar AFM ini menunjukkan topografi dari peta arus listrik dari permukaan komposit dengan kandungan karbon black yang berbeda. Pada komposit dengan kandungan karbon black 17%, kita melihat bahwa area konduktif lebih terlokalisasi. Namun pada kandungan 21 dan 27%, area konduktif menjadi lebih luas. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan karbon black, semakin besar aglomerasi yang terjadi, yang berdampak pada peningkatan sifat listrik. Jadi, dari hasil penelitian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa distribusi dan aglomerasi karbon hitam dalam matriks polimer sangat mempengaruhi sifat listrik komposit. Ketika kandungan karbon black meningkat, kita melihat adanya jalur konduktif yang lebih luas, yang pada akhirnya meningkatkan konduktivitas listrik komposit ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prototipe sensor sentuh. Prototipe sensor sentuh komposit polimer berbasis pengisi karbon baru-baru ini menemukan aplikasi di bidang sensor, termasuk sistem pemantauan suhu dan tekanan. Di antara keunggulan sensor semua karbon, ada beberapa manfaat termasuk ringan, dapat didaur ulang, stabilitas lingkungan, fleksibilitas, biaya rendah, dan konsumsi energi yang kecil. Selain itu, mereka dapat dengan mudah dihubungkan dengan elektronik tradisional. Pembahasan tentang prototipe sensor sentuh ini dilakukan sebuah pengujian dengan menggunakan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada komponen Arduino Uno, yaitu sebagai otak dari sistem, berfungsi untuk memproses sinyal dari sensor sentuh dan mengambil keputusan atau mengontrol komponen lain seperti LED. Yang kedua ada breadboard, digunakan untuk merakit komponen-komponen elektronik secara sementara dan fleksibel. Yang ketiga ada resistor, membatasi arus listrik yang mengalir melalui komponen-komponen lainnya. Yang keempat, ada LED berfungsi sebagai indikator. Ketika sensor disentuh, LED akan menyala. Begitupun sebaliknya, ketika tidak ada sensor yang disentuh, maka LED tidak akan menyala. Terus komponen selanjutnya adalah sensor sentuh. Sensor ini kemungkinan terbuat dari bahan konduktif yang sensitif terhadap tekanan. Dan komponen terakhir yaitu adalah kabel jumper, menghubungkan komponen-komponen pada breadboard. Dan ini digunakan untuk merancang atau merespon tekanan dan sentuhan dengan mengubah kondisi listriknya, yang kemudian dapat dideteksi dan diinterpretasikan oleh microcontroller Arduino Uno. Setelah komponen-komponen yang sudah saya sebutkan, maka tujuan utama dari menguji kinerja dan keefektifan prototipe sensor sentuh yang telah dibuat, sensor ini kemungkinan dirancang untuk merespon tekanan atau sentuhan dengan mengubah kondisi listriknya, dan komponen yang digunakan itu sudah saya sebutkan, dan persiapan awal pada percobaan tentang prototipe sensor ini dengan sensor sentuh diletakkan pada permukaan yang mudah disentuh. Terus Arduino Uno diprogram untuk membaca sinyal dari sensor sentuh dan mengontrol LED. Terus pada gambar A dan B itu pengujian kondisi tidak tersentuh. Jadi sensornya itu tidak disentuh oleh tangan. Terus juga LED dalam kondisi mati alias lampunya mati, menunjukkan bahwa sensor tidak mendeteksi adanya sentuhan. Terus percobaan ini dilakukan dengan dua variasi konsentrasi karbon black 19% dan 17%. Kemungkinan untuk melihat pengaruh konsentrasi terhadap sensitivitas sensor. Nah, terus pada gambar C dan D itu pengujian kondisi tersentuh. Jadi sensornya itu disentuh oleh tangan, dan pada kondisi C 17% karbon black, LED masih tetap mati, menunjukkan bahwa sensor mungkin kurang sensitif pada konsentrasi ini atau ada masalah pada rangkaian. Dan pada gambar kondisi D, yaitu 19% karbon black, LED menyala, menunjukkan bahwa sensor berhasil mendeteksi sentuhan dan Arduino Uno merespon dengan menyalakan LED. Nah,
Nah, terus pada grafik analisis data yang E atau gambar E ini, grafik menunjukkan respon sensor terhadap sentuhan secara berulang. Sumbu X menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan status sentuhan on atau off-nya. Grafik ini memberikan informasi mengenai kecepatan sensor responnya, stabilitas, dan sensitivitasnya terhadap berbagai jenis sentuhan. Hasil yang didapat itu, sensitivitas sensor lebih sensitif terhadap konsentrasi karbon black 19% dibandingkan 17% karbon black. Terus kecepatan respon yang didapat itu dari grafik menunjukkan bahwa sensor memiliki kecepatan yang respon yang cukup baik terhadap perubahan status sentuhan. Terus stabilitasnya itu sensor dapat dinilai dari konsistensi sinyal output saat sensor disentuh berulang kali. Oke, jadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gambar 7. Nah, gambar 7 ini menyajikan hasil eksperimen yang bertujuan untuk menguji responsivitas suatu material komposit PA66 yang diisi dengan karbon black terhadap sentuhan. Maka pada gambar 7A itu sumbu X-nya menunjukkan waktu dalam satuan detik, sumbu Y-nya menunjukkan tegangan yang diukur dalam satuan volt, dan grafiknya ini menampilkan fluktuasi tegangan yang terukur pada 2 pin Arduino ketika spesimen komposit disentuh atau tidak disentuh. Maksudnya ketika jari menyentuh spesimen, maka akan terjadi perubahan konduktivitas pada material komposit. Perubahan konduktivitas ini menyebabkan fluktuasi tegangan yang terdeteksi oleh Arduino. Lalu pada gambar 7B ini, sumbu X-nya menunjukkan waktu dalam satuan detik, sumbu Y menunjukkan beban yang diberikan dalam satuan gram, dan grafiknya ini menunjukkan hubungan antara waktu dan beban yang diberikan pada spesimen. Maksudnya, penunjuk grafiknya itu menunjukkan pola perubahan beban yang diberikan pada spesimen selama pengujian. Beban yang diberikan kemungkinan berkaitan dengan tekanan yang diberikan pada sensor saat disentuh. Lalu pada gambar 7C ini, sumbu X-nya itu menunjukkan resistensi dalam satuan kilo ohm, sumbu Y-nya menunjukkan beban yang diberikan dalam satuan gram, dan grafik pada gambar 7C ini menunjukkan hubungan antara resistensi spesimen dan beban yang diberikan. Maksudnya menunjukkan adanya korelasi antara resistensi spesimen dan beban yang diberikan. Jika semakin besar beban yang diberikan, maka resistensi spesimen cenderung semakin kecil. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara kedua variabel. Maka gambar 7 ini dapat disimpulkan jika material komposit PA66 yang diisi karbon black memiliki sifat resistif yang berubah ketika diberi tekanan. Maksudnya ketika material disentuh, maka resistensi berubah, dan perubahan ini dapat dideteksi oleh Arduino sebagai perubahan tegangan. Lalu selanjutnya itu perubahan resistensi material komposit berbanding lurus dengan besarnya beban yang diberikan. Maksudnya semakin besar beban atau tekanan yang diberikan, maka semakin kecil resistensi material yang didapat. Lalu material komposit ini juga berfungsi sebagai sensor tekanan sederhana. Maksudnya itu perubahan resistensi akibat tekanan dapat digunakan untuk mengukur besarnya gaya yang diberikan pada material. Dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata pada saat menerangkan rangkuman jurnal ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.